kategori kafir tidak relevan dalam konteks negara bangsa modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI harga mati. Esuk-esuk udara sangat cerah, alhamdulillah. Masih bisa menghirup udara yang segar sambil menikmati lintingan. Ini perhatian khusus buat para kadrun, buat para pengasong khilafah ketika memahami pidato Ketua Umum PBNU ini. Dulu itu tahun 2019 Nahdlatul Ulama mengadakan musyawarah nasional alim ulama di Banjar, Jawa Barat, dan sebagai hasil basul masail dari para ulama itu dinyatakan bahwa kategori kafir tidak relevan dalam konteks negara bangsa modern. Apa artinya? Artinya tidak boleh ada lagi diskriminasi terhadap siapapun yang dianggap kafir ya, di hadapan hukum, karena dalam negara bangsa modern setiap warga negara harus setara di hadapan hukum. Nah, kalau urusan dia masuk neraka ya insya Allah memang masuk neraka beneran kalau memang matinya kafir ya. Tapi di dunia ini dia harus diperlakukan setara di hadapan hukum. Ayat itu kan bukan datang di ruang hampa. Itu sebabnya Rasulullah itu menerima wahyu itu tidak gelondongan. Nah, sekarang kita punya konteks realitas yang berbeda. Adalah proses yang sebetulnya sudah lazim mereka lakukan. Ya. Ini namanya proses istimbat yang biasa. Bagaimana melihat memahami dalil-dalil dan benar-benar dialogkan dengan waqa'i, ya, dengan realitas-realitas objektif. Ya. Maka pada tahun 1989 secara resmi sebagai hasil muktamar di Jogja ke-28 di Jogja pada waktu itu, Nahdlatul Ulama memutuskan bahwa kita bermadhab secara manhaji. Jadi kita tidak hanya melihat pada qaul atau pendapat ulama-ulama pada masa lalu yang biasa disebut sebagai jawahirul fiqh, ya, butir-butir pandangan fikih dari ulama, tapi kita bermazhab dengan mengikuti metodologi istimbat yang ditetapkan di dalam mazhab itu. Kalau diperhatikan pidato Gus Yahya ini itu jelas kok bahwa kafir ya kafir, baik kafir harbi maupun dhimmi, tetapi itu konteks soal ibadah, soal internal Islam. Tetapi kalau konteksnya sosial, konteksnya bernegara, hubungan sesama warga negara, hubungan sama warga bangsa, kata kafir itu kemudian diganti non-muslim. Itu tidak menghilangkan substansi dari kafir itu sendiri, beda. Karena apa? Ketika kata kafir itu digunakan di sebuah negara, sesama anak bangsa di sebuah negara, itu konsekuensinya kan, kalau menggunakan referensi-referensi dulu itu ada perlakuan-perlakuan berbeda. Sesama warga perlakuannya berbeda. Bagaimana memperlakukan orang kafir atau non-muslim dengan memperlakukan sesama muslim. Sampai soal harus ada tanda khusus, soal jalannya juga khusus. Nah, ini kalau diterapkan di negara demokrasi seperti hari ini ya jadi bubrah. Maka harus dipahami, kata non-muslim itu digunakan dalam konteks bernegara,
sehingga sesama warga negara punya hak dan kewajiban yang sama di depan hukum negara itu. Tapi kalau saya seorang muslim kepada orang yang non muslim, ya memang dia kafir. Tapi ini konteks internal, tidak kemudian dibawa ke ranah sesama warga negara. Kemudian hubungannya dengan khilafah. Ini juga betul-betul bebal otaknya. Khilafah sebagai sebuah sistem negara itu bukan akidah. Khilafah sebagai sebuah sistem negara, sebagai cara mengatur bermasyarakat dalam sebuah negara, itu bukan keharusan, bukan wajib itu. Sehingga substansinya adalah bagaimana membawa masyarakat, bangsa, membawa manusia itu menjadi orang yang baik, orang yang mampu menjadi khalifatu fil ard. Khalifatu fil ard itu beda dengan sistem pemerintahan kekhalifahan. Ini jadi kacau ini. Orang tidak sadar bahwa hanya bermodalkan bahasa Arab tapi klaim agama, sehingga justru menjadi alat pecah belah ini. Dia tidak sadar bahwa di belakang mereka pengasong khilafah ini justru orang-orang yang menginginkan orang Islam itu sendiri saling pecah, saling bertengkar. Salam waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.